semuanya, Happy New Year 2021. 2020 kemarin itu berat banget ya. Saya yakin ini tahun yang sangat berat bagi semua orang. Hampir setengah tahun 2020 tuh nggak jelas gara-gara corona ya. Mudah-mudahan corona cepat hilang di tahun 2021 ini. Dan sampai corona hilang, ingat protokol kesehatan harus terus dijaga. Hari ini nih, saya akan bahas tentang produk yang mengandung merkuri. Produk yang paling jahat. Dan produk-produk ini saya susun rekap dari tahun 2020. Total ada 9 produk. Dan 9 produk ini saya akan bacakan dari yang paling rendah merkurinya sampai yang paling tinggi. Luar biasa banget. Jadi bagi kalian pengen cepet kinclong, pakai yang nomor 1 nanti ya. Nah, sebelum kita mulai nih, saya mau cerita nih tentang merkuri. Banyak sih orang, jangan pakai merkuri, jangan pakai merkuri. Tapi apa sih itu merkuri? Ini nih yang namanya merkuri nih. Jadi merkuri itu sebenarnya air raksa. Jadi kalau kalian sering lihat ya dokter tensi yang tensinya berdiri kayak gitu punya, ada yang naik-naik, nah itu adalah air raksa. Nah sebenarnya ada tragedi nih yang paling terkenal yang waktu kita SD, SMP itu selalu dipelajari dalam sejarah. Yaitu namanya tragedi Minamata. Pernah dengar nggak? Tragedi Minamata itu ada di Jepang. Sekitar tahun 1956 kalau saya nggak salah ya. Di tahun itu di kota Minamata banyak sekali terjadi kecacatan. Ada yang gila, ada yang tiba-tiba nggak bisa ngomong. Terus ada yang tiba-tiba lahirnya itu cacat kayak gini punya itu. Terus ada yang tiba-tiba tuh gangguan saraf kayak gitu. Tiba-tiba Bell's palsy. Tiba-tiba tangannya bengkok kayak gini punya. Dan tiba-tiba banyak bayi yang lahirnya itu cacat. Jadi ada yang cacatnya itu nggak bisa ngelihat. Ada yang nggak bisa ngomong, ada yang lahirnya itu tangannya kecil, kepalanya besar, dan lain sebagainya. Jadi kayak kota aneh kayak gitu nggak sih? Tiba-tiba itu banyak banget kecacatan seperti itu yang terjadi ya. Kalau di Indonesia itu mungkin dibawa ke dukun ya. Atau mungkin itu diguna-guna kali ya. Untungnya itu terjadi di Jepang loh. Jadi di Jepang itu diteliti. Dan itu butuh waktu tahunan untuk diteliti. Dan ternyata setelah diteliti demi teliti, ternyata orang Jepang tuh hobi banget makan ikan, guys. Kalian tahu kan orang Jepang tuh paling hobi makan ikan karena di situ banyak banget ikannya. Dan setelah diteliti ternyata di Teluk Minamata, guys, ikan-ikannya itu ditemukan terkontaminasi dengan air raksa. Dan itu mengejutkan dunia, guys. Bahkan kalian sampai mengejutkan dunianya itu sampai dibawa ke pelajaran sejarah ya. Saya SD belajar Teluk Minamata. SMP juga belajar lagi Teluk Minamata sampai segitunya. Karena itu benar-benar, wow, benar-benar tragedi banget kita ngomongnya ya. Jadi guys, inti ceritanya guys, ada suatu perusahaan baterai Shiso. Ya, jadi perusahaan baterai ini buang limbahnya itu ke Teluk Minamata. Jadi ikannya itu makan limbahnya, yaitu air raksa. Jadi bayangkan, ikannya makan air raksa, kitanya makan ikan. Jadi kita itu nggak makan air raksa secara langsung. Jadi kita tuh makan ikan yang makan air raksa. Ngerti nggak? Ngerti nggak kalian? Mudah-mudahan paham lah ya. Nah, di Indonesia guys, di Indonesia kita tuh ngoles langsung ke wajah guys. Jadi nggak dioles dulu ke ikan, terus ikannya kita oles ke wajah, nggak kayak gitu. Di Indonesia itu kita langsung oles ke wajah, gila nggak? Loh dok, kenapa nggak terjadi apa-apa dok? Wah, tragedi Teluk Minamata itu terjadinya tahunan guys. Dan beruntung banget itu terjadinya di Jepang. Kenapa saya bilang? Karena itu ada penelitiannya, jadi diteliti. Kalau di Indonesia guys, bukan saya meremehkan di Indonesia ya. Kalau terjadi di Indonesia, nggak diteliti guys. Karena peneliti di Indonesia itu kurang dihargai. Mohon maaf bener lah ya. Tapi itu fakta yang terjadi. Beruntunglah itu terjadi di Jepang. Jadi kecacatan merkuri itu terjadinya tahunan. Dan diketahuinya itu juga butuh penelitian tahunan guys. Dan di Indonesia merkuri itu bener-bener nggak punya harga diri guys. Kayak corona, sumpah nggak saya bilang. Kenapa ya, kayak dokter Richard sudah bilang bahwa Tabita, HN, Temulawak itu isinya merkuri. Tapi masih disepelein, masih dipakai. Ibu-ibu hamil masih pakai, saya nggak ngerti deh. Yang nggak punya harga diri kayak gitu punya dioles. Ingat loh, ini dioles langsung ke wajah kalian. Oke guys, kita langsung aja guys, kita sebut 9 produk yang mengandung merkuri terjahat, teranjay, sepanjang sejarah. Yang ke-9, Turbo Intensive Whitening Night Cream. Jadi ini krim yang sering banget nih dulu saya dengar ya. Kalau sekarang ini sudah agak jarang banget ya. Seperti namanya, turbo. Jadi cepet banget bikin glowing guys. Dan setelah saya masukin ke lab ternyata hasilnya merkuri 0,3% guys. Walaupun kecil guys,
Tapi isinya tetap merkuri ya, dan tetap berbahaya untuk kulit kamu. Tapi kalau kamu pengen glowing dikit-dikit, oke lah, pakai turbo aja. Cus, cepet guys. Yang ke-8, Baby Pink Sukovindo. Nah, ini ya, ini produk abal-abal yang bikin namanya juga abal-abal. Jadi namanya itu nyangkut-nyangkutin Sukovindo biar katanya sudah dicekin ke lab ya. Jadi Sukovindo itu tidak pernah punya anak perusahaan skincare guys ya. Jadi jangan kalian percaya kata-kata katanya Sukovindo sudah ngecekin nih dan nggak ada merkuri. Bohong guys, karena setelah saya masukin ke lab, hasilnya merkuri 0,31% guys. Yang ke-7, Rose Skincare Night Cream. Jadi Rose ini murah banget guys, 8.000 perak. Nggak heran tuh kalau laris manis ya. Jadi Rose ini bukan tepung guys, tapi krim yang potnya itu mirip banget dengan bunga mawar guys. Dan ternyata isinya itu merkuri 0,46%. Jadi bagi kalian yang nggak mempan pakai turbo, nggak mempan pakai Baby Pink Sukovindo, kalian boleh pakai Rose guys. Tapi sebagai catatan guys ya, pengalaman pasien saya pakai turbo itu aja itu sudah glowing banget guys. Jadi merkuri itu dikit aja itu sudah bikin kulit kita itu glowing to the max. Yang ke-6, LC Beauty Whitening Night Cream. Jadi ini sudah pernah saya cekin 3 kali guys. Jadi sempat diprotes oleh mereka dan setelah saya tunjukin hasil lab, diam deh semuanya. LC Beauty ini positif banget mengandung merkuri 0,5% guys. Jadi ini cukup tinggi sekali guys ya. Jadi bagi kalian yang pakai LC, ada temennya pakai LC Beauty, suruh stop deh. Sekian saya pengen tahu juga sih apa kepanjangan LC. Ladies Companion gitu. Yang ke-5, kita sudah masuk ke 5 besar nih guys. 5 besar yang pakai merkuri. Terjahat, teranjay guys, teranjay kita bilangnya. Yang ke-5, Clean Skin Whitening Night Cream. Nah ini spesial guys, karena ternyata Clean Skin ini pernah menghubungin saya. Dan katanya dia nggak pernah keluarin produk krim guys. Jadi itu dipalsukan, membawa oknum nama Clean Skin. Jadi Clean Skin yang asli itu katanya cuma jualan sabun batang aja. Jadi sabun batang untuk wajah atau untuk badan kayak gitu punya, nggak pernah keluarin krim. Tapi ya waktu itu saya balas chatnya ya, tunjukin buktinya bahwa itu bukan punya dia. Kalau saya sih tetap bertanggung jawab ya, kalau itu merek saya dipalsuin saya akan tuntut ya. Saya akan laporin polisi. Kalau nggak laporin polisi ya saya juga tanda tanya dong. Masa sih merek kita dipakai kayak gitu punya kita nggak marah, apalagi kan merusak nama baik merek kita ya. Jadi krim Clean Skin Whitening Night Cream setelah saya masukin ke lab, hasilnya merkuri 0,8% guys. Jadi ini cukup tinggi banget ya. Bagi kalian yang ngelihat Clean Skin terus kalian bilang, "Dok, tapi ada nomor BPOM-nya." Sudah saya cek di kotaknya, itu nomor BPOM-nya semuanya palsu guys. Selanjutnya guys, masuk di nomor 4 besar, Collagen Plus Night Cream guys. Jadi ini benar-benar jahat banget karena ternyata mengandung merkuri 2,8%. Bayangkan guys, naiknya itu hampir 4 kali lipat dari yang nomor 5 guys. Jadi 4 besar ini benar-benar kelas tinggi punya pokoknya. Dan ini banyak banget saya ketemu di Shopee, di Tokped, di Lazada. Wow, pokoknya banyak banget yang tanya Collagen Plus positif merkuri. Ya, kita sudah masuk ke tangga 3 besar guys. Jadi ini peringkat 3 besar harus dikasih piala dong ya. Seperti biasa 3 besar ini dikuasai oleh Trio sih, menurut saya Trio ini sudah legenda di mana-mana. Paling banyak sih jualannya di Facebook. Langsung aja yang ketiga, HN. Jadi siapa yang nggak tahu HN ini ya? HN tuh katanya dulu singkatan nama orang dan HN ini adalah krim Malaysia. Dan yang paling sering dijual adalah HN original, HN original. Nggak ada yang original, semuanya original merkurinya. Bagi ada yang ngomong, "Dok, tapi ada loh HN yang BPOM." Bener banget, saya sudah lihat. HN Platinum itu ada BPOM-nya. Tapi waktu dijual ke pasaran, sama aja guys, krim malamnya pakai HN yang biasa. Jadi ujung-ujungnya kayak nipu BPOM gitu nggak sih? Kayak sama aja bohong. Dan setelah saya masukin ke lab, ternyata HN mengandung merkuri 4,2%. Hampir 2 kali lipat dari yang nomor 4 guys. Yang kedua, kita pindah tempat guys supaya ganti suasana. Yang kedua ini katanya dari bahan alami. Siapa lagi kalau bukan temulawak. Jadi temulawak ini benar banget guys. Kalau temulawak itu bahan alami. Tapi kalau krim temulawak itu enggak dari bahan alami ya. Isinya itu merkuri 7,7%. Dan temulawak ini adalah salah satu produk
yang paling sering keciduk Bepom, paling sering kena grebek, tapi buka lagi, jualan lagi di mana-mana. Karena mungkin harganya murah banget guys. Murah Dan banget. kinclong banget gak sih? Kalian bayangin aja, yang ranking terakhir itu 0,3%, ranking 2-nya temulawak 7,7%. Wow. Yang pertama guys, nah ini benar-benar teranjay, terjahat, apa lagi ya, termonster deh pokoknya ya. Ini bagi kalian yang nggak ngefek, pakai semuanya sudah nggak ngefek, sudah putus asa guys, sudah benar-benar, aduh, pokoknya aku terserah lah mau pakai apa aja, pokoknya aku pengen kinclong guys. Kalian silakan pakai yang pertama. Siapa lagi kalau bukan Tabita. Jadi Tabita ini katanya tuh produk mana ya? Produk Malaysia gitulah ya. Kalau menurut saya sih masa kejayaan Tabita ini sudah selesai dari Indonesia. Sejak kapan? Sejak channel Dr. Richard Up. Jadi HN, temulawak, Tabita itu sudah di end. Menurut saya tinggal nunggu waktu aja beberapa tahun lagi. Habislah sudah semuanya. Sombong banget ya gue. Jadi Tabita ini mengandung merkuri 8% guys. Ini serem banget ini ya. 8%. Jadi bagi kalian itu kalau sudah pakai Tabita itu keluarnya itu biasanya auto rusak. Biasanya kalau pasien-pasien saya curhat ke saya nih ya, kalau habis pakai Tabita, keluarnya dari Tabita itu mukanya jerawat parah, okronosis parah guys. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada Dr. Richard yang tidak ada henti-hentinya mengendorse kami ya. Ini luar biasa, skincare ini akan booming selamanya. Saya yakin Tabita ini akan lebih banyak di repost di Facebook, di Instagram, di banyak orang. Karena yang saya jual tuh Tabita Ori loh. Jadi pastikan kalian belinya Tabita Ori yang 8%. Nah, itu semuanya 9 produk yang pernah saya review dan mengandung merkuri. Jadi silakan kalian share video ini ke emak kalian, tante kalian, semua orang. Supaya orang nggak pakai yang merkuri lagi. Karena apa ya? Jangan sampai tragedi Minamata terjadi di Indonesia. Tragedi Indonesia, kan jelek banget namanya guys. Dan ini dipelajarin di semua sejarah, di semua dunia guys. Saya nggak mau nama Indonesia itu rusak gara-gara pakai merkuri. Jadi kalau kalian pengen cantik, kalian pengen bagus, kalian pengen kulitnya putih, boleh nggak? Boleh, boleh aja. Pakailah produk yang benar-benar Bepom. Pakailah produk yang benar-benar sehat dan berguna bagi kulit kalian. Sampai ketemu lagi. Selanjutnya, saya akan share dengan kalian 9 juga produk yang mengandung hidroquinone. Siapa ranking 1 ya? Saya penasaran. Kalau Tabita ranking 1 di hidroquinone siapa ya? Kita duetin nanti.